Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Triani dari TBOA dengan NIM 2130106032. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriptogamis, salah satunya yaitu Pteridophyta. Apakah semua teman-teman sudah tahu apa itu Pteridophyta? Pteridophyta berasal dari kata pteron yang artinya sayap atau bulu dan phyton yang artinya tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Baiklah, tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang sudah sejati karena sudah terlihat jelas akar, batang, dan daunnya. Baiklah, pada materi ini kita akan mempelajari 5 pokok, yaitu pertama klasifikasi, ciri-ciri tumbuhan paku, reproduksi dan pergiliran keturunan, struktur morfologi dan anatomi paku, peranan, dan yang kelima yaitu peranan paku. Yang pertama yaitu kita mempelajari klasifikasi Pteridophyta. Klasifikasi Pteridophyta juga terbagi atas yang pertama yaitu paku sejati, atau yang disebut juga dengan Pteropsida. Pteropsida atau tumbuhan paku sejati biasa disebut sebagai tumbuhan pakis. Disebut sejati karena tumbuhan paku jenis ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku memiliki daun yang menggulung disebut circinate. Jenis paku ini paling banyak ditemukan spesiesnya. Contohnya yaitu Adiantum, Cuneatum atau Suplir, dan Aspelinium nidus atau paku sarang kuda. Selanjutnya yaitu paku purba atau yang disebut juga dengan Psilopsida. Paku ini bentuk daunnya kecil, bahkan ada yang tidak berdaun. Paku purba disebut juga paku telanjang karena sporangiumnya terbuka. Contoh paku purba yaitu Physalotodon dan Rhynia major. Paku yang ketiga yaitu paku ekor kuda atau yang disebut juga dengan Equisetum sp. Disebut paku ekor kuda karena bentuknya menyerupai ekor memanjang, batang berwarna hijau, beruas, berlubang di tengah, dan bisa bercabang. Contohnya yaitu Equisetum arvense. Yang keempat yaitu paku kawat atau yang disebut juga dengan Lycopodium sp. Merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk dalam heterospora yang dapat menghasilkan 2 macam spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Ciri-ciri klasifikasi tumbuhan ini berdaun kecil dengan susunan spiral dan memiliki batang seperti kawat. Contohnya yaitu Lycopodium chalafatum. Ini contoh-contoh gambar paku ekor kuda, paku kawat, paku purba, dan paku sejati. Ciri-ciri tumbuhan paku yaitu tubuh utama tumbuhan paku adalah sporofit. Sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. Berkembang biak dengan spora yang terbentuk pada sporangium. Letaknya ada di permukaan ventral atau di ketiak daun. Dan mengalami metagenesis. Selanjutnya alat reproduksi jantan pada tanaman paku ini disebut antheridium, sedangkan alat reproduksi betina disebut dengan archegonium. Selanjutnya, daun yang masih muda akan menggulung layaknya ganggang biola, dan penampilan luarnya ada yang berupa pohon, semak, epifit, merambat, mengapung, hidrofit, dan juga menjalar. Materi selanjutnya yaitu reproduksi dan pergiliran keturunan Pteridophyta. Secara aseksual atau vegetatif yaitu stolon menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Yang kedua secara seksual atau generatif, melalui pembentukan kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Selanjutnya materinya yaitu struktur anatomi dan morfologi paku. Akar serabut yang dilengkapi dengan kalitra di bagian ujungnya. Jaringan akar tumbuh terdiri atas epidermis, korteks, serta silinder pusat. Juga terdapat berkas pengangkut xilem dan phloem. Fungsi akar sebagai penopang tubuh tegak. Yang kedua yaitu batang.
Tinggi batang bervariasi, mulai 2-5 meter. Jenis tumbuhan mencapai 5 meter adalah Spiroptens, paku tiang. Adapun bentuk fisik bervariasi, mulai lembaran, mirip pohon, perdu, hingga tanduk rusa. Selanjutnya yaitu daun. Daun terdiri atas lapisan epidermis, xilem, floem, serta mesofil. Ukuran daun ada makrofil dan mikrofil. Jenis daun berdasarkan spora dihasilkan terbagi dua, sporofil, menghasilkan spora, dan tropil atau tidak menghasilkan spora. Peranan paku yang positif dan ada yang negatif. Peranan paku yang positif yaitu sayuran. Sayuran dikonsumsi jenis paku garuda atau Pteridinium aquilinum dan semanggi atau Marcella serenata. Yang kedua yaitu tanaman hias. Paku mempunyai ciri fisik unik dan menarik yaitu suplir atau adiantum, cuneatum, paku simbar menjangan atau Platycerum biforme. Yang ketiga yaitu bahan obat, paku ekor kuda atau Equisetum. Yang keempat, pupuk hijau seperti paku Azolla pinnata. Yang kelima, membantu pembentukan batu bara. Contohnya itu paku purba yang sudah mati sejak ribuan tahun lalu. Selanjutnya yaitu guelma pertanian, yaitu contohnya pada paku kayumbang atau Salvinia natans. Selanjutnya yaitu peran negatif dari Pteridophyta. Yang pertama yaitu gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan secara dinamika populasi. Yang kedua yaitu munculnya pencemaran berupa biologis, berupa penyebaran organisme transgenik yang tidak terkendali. Yang ketiga yaitu tanaman transgenik dapat menghasilkan zat beracun atau alergen yang dapat menimbulkan masalah kesehatan pada manusia. Baiklah, mungkin cuma itu materi yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.